saya Atifatun Nur Fajriah dari Fakultas Ekonomi. Langsung saja, saya di sini akan membahas tentang pertumbuhan realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2014-2020. Jadi kita akan melihat pengembangan investasi dari tahun 2014 dan 2020. Apakah menurun atau tetap masih tumbuh? Dan saya juga tidak lupa sedikit melibatkan pada tahun 2019 untuk menghubungkannya dengan investasi pada tahun 2020. 2014, Indonesia kini menduduki peringkat 10 besar ekonomi di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, India, Jepang, Brasil, Prancis, dan Inggris. Berdasarkan Gross Domestic Product atau GDP menurut World Bank dan berdasarkan laporan yang sama, GDP Indonesia mencapai 2.058,1 miliar US dollar dan GDP per kapita mencapai 8.539 US dollar. Sehingga kuartal 2014 realisasi investasi di Indonesia mencapai 116,2 triliun rupiah atau 7,4 miliar US dollar. Angka ini merupakan pencapaian terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM memaparkan realisasi investasi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya naik mencapai 9%. Sementara di periode yang sama tahun lalu terjadi kenaikan sebesar 16,4%. Indonesia kini telah menjadi negara tujuan bagi para investor untuk menanamkan modalnya, dan salah satunya Rusia, di mana realisasi investasi Rusia untuk Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2014 menurut data BKPM mencapai peringkat 39 dari 72 negara. Akan lanjut pada realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2020. Dan saya akan menghubungkannya juga dengan investasi pada tahun 2019. Dan juga tidak asing lagi atas adanya virus corona di Indonesia ini telah menggerus investasi asing di Indonesia. Jadi, pada dasarnya laporan BKPM realisasi pada kuartal pertama 2020 mencapai 210,7 triliun rupiah. Secara tahunan, jika dibandingkan dengan triwulan pertama 2019, angka ini memang masih tumbuh sekitar 8%. Tapi, jika dibandingkan dengan pencapaian kuartal 1 2019 itu, namun secara kuartalan angka ini hanya tumbuh tipis sekali, hanya 1,2%. Dibandingkan kuartal 4 2019 kuartal sebelumnya, jika dibedah lagi, investasi ini lebih banyak lagi ditopang oleh penanaman modal dalam negeri yang berwarna merah, yaitu 112,7. Jika dilihat realisasi investasi asing atau penanaman modal asing PMA, ternyata justru turun mencapai 9,2%, hanya 98% triliun rupiah. Jadi, walaupun total realisasi investasi secara keseluruhan tercatat tumbuh, tapi kenyataannya realisasi investasi asing menurun. Itu jelas bukan kabar baik buat Indonesia. Dan penurunan ini diindikasi bahwa investor yang asing cenderung mengerek untuk mengelontarkan dananya di Indonesia. Karena di tengah pandemik yang penuh dengan tidak kepastian ini, tentu risiko dalam berinvestasi menjadi lebih tinggi. Jadi memang sebetulnya wajar saja kalau investor lebih memperhitungkan dalam tanda kutip dalam pengeluaran uangnya. Padahal Indonesia ini sangat membutuhkan investasi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena tadi 30% porsinya, jadi kalau di Indonesia tidak mampu menarik investor asing untuk memarkirkan uangnya di tanah air ini, maka pertumbuhan ekonomi bisa terancam dan itu efeknya akan luas sekali. Jika dibandingkan laporan BKPM realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2020 memang masih tumbuh, tidak mengalami penurunan. Tapi jika kita lihat dari
realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2019 ke 2020 memang masih tumbuh. Tapi jika kita lihat dari realisasi investasi asing 2020 justru turun mencapai 9,2%. Dan ini juga akan berpengaruh. Dan sudah saya jelaskan pada sebelumnya, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terancam dan efeknya akan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.